Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian kali ini. Sebagaimana kajian kita yang lalu tentang riba, di mana ada pertanyaan dari beberapa orang teman kita terkait dengan pendapat dari aliran keras terhadap masalah riba tersebut, yang melahirkan kekhawatiran yang mendalam, bahkan sampai ada yang paranoid terhadap hampir semua transaksi perekonomian di akhir zaman ini. Perlu saya tegaskan bahwa Allah menurunkan ayat-ayatnya dari perspektif maksud adalah untuk orang-orang yang berakal, yaitu ulul albab. Analoginya adalah ketika seorang guru yang sebenar-benarnya guru menghadapi muridnya, maka pastilah dia menuntun muridnya untuk berpikir dengan akalnya, bukan menakut-nakuti murid tersebut. Demikianlah ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan adalah bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi bermaksud untuk memberikan pelajaran. Justru orang-orang yang takut atau menakut-nakuti tersebut adalah ciri orang-orang yang tidak mengambil pelajaran. Dan tabiat menakut-nakuti tersebut adalah sekaligus merayu-rayu, adalah tabiatnya setan. Sahabat sekalian, Allah memberikan taufik akan kepahaman terhadap ayat-ayatnya adalah bagi orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Bijaksana. Allah memberikan taufiknya sesuai dengan masing-masing kemampuan dan kondisi manusia dimaksud. Ada yang diberi taufik dengan jalan pengulangan-pengulangan dari perkara ringan hingga perkara yang berat. Ada yang diingatkan, dan ada juga yang dengan jalan menyelamatkan dari musibah. Ada yang dari jalan kesembuhan dari penyakit berat. Ada lagi dengan cara mengangkat manusia dimaksud dari lembah kenistaan dan jurang kekafiran dan sebagainya. Sahabat sekalian, hidup ini adalah permainan, sekaligus juga sebagai ajang penyaksian kebenaran akan firman-firman Allah, menyaksikan secara totalitas untuk sampai kepada hakikat dari apa yang Allah maksudkan. Terkait pendapat keras akan perkara riba tersebut, saya pribadi juga banyak membaca kitab-kitab dari kalangan agamawan dari jalur keras tersebut. Dan pada akhir zaman ini ada banyak kalangan dari jalur ekstrim tersebut justru dari kalangan pengusaha, atau kalau di zaman jahiliyah dulu disebut dengan saudagar. Pendapat-pendapat mereka tentang riba tersebut sangat-sangat keras atau ekstrim. Mereka tidak membuka celah sedikit pun akan riba tersebut. Hal ini terbukti dari paranoidnya jamaah mereka terhadap riba, sampai-sampai mereka, terutama jamaahnya, mengimajinasikan hidup sebagaimana kehidupan di zaman Rasulullah dulu, yang katanya untuk menghindari riba tersebut. Menghindari ribanya bagus, tetapi paranoidnya yang berbahaya, karena orang kalau sudah paranoid akan mudah dikendalikan alias dibodoh-bodohi karena akalnya ditidurkan. Sahabat sekalian, untuk lebih jelasnya terkait pendapat-pendapat tentang riba tersebut, saya akan sedikit mengutip sebagian pendapat-pendapatnya. Namun sebelum kita masuk kepada kutipan tersebut, sedikit saya sampaikan sebagai tambahan dari kajian-kajian kita yang lalu tentang riba, di mana kata riba tersebut adalah kata kerja dari kata benda ribawi, dan kita sudah membahas apa itu ribawi, yaitu bahan makanan pokok, alat tukar dan perhiasan. Di akhir zaman ini transaksi ribawi tersebut berorientasi kepada alat tukarnya. Kalau dulu emas dan perak atau dinar dan dirham, di akhir zaman ini alat tukarnya adalah uang. Kalau dulu orang jahiliyah suka menukarkan dirham untuk mengumpulkan dinar dengan akurasi takaran nilai yang sudah pasti tidak sebanding. Namun di akhir zaman ini Allah mengunci bentuk alat tukar tersebut dengan uang, tetapi muncul lagi sistem yang lebih halus, yaitu bunga. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada inti kajiannya. Satu pendapat keras tentang riba adalah pendapat yang mengunci riba dengan menyandarkan kepada kata lipat ganda, sehingga semua transaksi melebihkan disetarakan dengan melipat gandakan. Tidak hanya sampai di situ saja, melipat gandakan dimaksud oleh kalangan jalur ekstrim tersebut mereka sebut sebagai bunga.
Pendapat tersebut disandarkan kepada hadis sebagai berikut. Ibnu Sa'id mengatakan, semua transaksi, baik transaksi jual beli, sewa menyewa, investasi dan lainnya yang para pelakunya sudah saling rela, akan tetapi syariat melarangnya, maka transaksi tersebut adalah transaksi haram yang batal. Kerelaan semua pelaku tidaklah teranggap karena kerelaan pelaku transaksi adalah syarat sah transaksi setelah ada keridhaan Allah dan Rasul-Nya terhadap transaksi tersebut. Ketika menjelaskan kalimat-kalimat ini, ulama dari aliran keras tersebut mengatakan, Nabi bersabda, segala persyaratan atau perjanjian yang tidak terdapat dalam hukum Allah adalah persyaratan yang batil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, kaum muslimin itu terikat dengan segala perjanjian yang mereka sepakati, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Kisah yang melatar belakangi hadis tersebut adalah ketika disodorkan kepada Nabi korma dengan kualitas yang bagus, beliau bertanya, apakah semua korma Khaybar itu seperti itu? Sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Akan tetapi kami tukar satu sak korma bagus dengan dua sak korma kualitas jelek, dua sak yang bagus dengan tiga sak korma yang jelek. Nabi SAW bersabda, jangan lakukan semacam itu. Jika korma dibarter dengan korma, maka takarannya harus sama. Solusi yang lain adalah jual korma yang jelek, lalu uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli korma yang bagus. Hadis riwayat Bukhari. Nabi memerintahkan untuk mengembalikan korma hasil barter yang terlarang karena transaksi barter tersebut tidak sejalan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan Nabi bersabda, semua amalan yang tidak sejalan dengan syariat kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis-hadis tersebut, kalangan ekstrim berpendapat, jika demikian semua transaksi yang haram itu objek transaksinya wajib dikembalikan. Jika objek transaksi itu tidak mungkin dikembalikan, semisal ada orang yang karena tidak mengetahui bahwa ada riba dalam transaksi yang dia lakukan, akhirnya dia berhutang dengan sistem riba. Ketika ada yang mengingatkannya bahwa transaksi yang dia lakukan adalah riba, orang yang berhutang tersebut menemui pihak yang menghutangkan dan meminta kerelaannya agar dia tidak perlu bayar bunga pinjaman utang. Namun pihak yang menghutangi menolak permintaan tersebut. Dalam kondisi semacam ini, kewajiban pihak yang berhutang yang merupakan pihak yang dizalimi adalah bertaubat kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya untuk berhutang dengan sistem ribawi dan tidak ada tanggungan dosa atasnya karena dia memang tidak mampu membebaskan diri dari lilitan transaksi tersebut. Sedangkan dosanya adalah tanggungan pihak yang membungakan utang karena sebenarnya dia bisa membebaskan orang yang berhutang dari riba dengan menghapus kewajiban membayarkan bunga, namun dia tidak mau melakukannya. Akan tetapi pihak yang berhutang dan yang menghutangi sama-sama mengetahui bahwa yang dilakukan adalah transaksi riba, yaitu bunga uang alias riba yang tidak kita kembalikan kepada pihak yang berhutang, yang merupakan pihak yang telah mendapatkan manfaat dari uang milik pihak yang menghutangi. Kita ambil uang bunga tersebut dari pihak yang menghutangi, lantas kita salurkan untuk berbagai kepentingan umum. Kemudian lagi mereka berpendapat, hal ini dikarenakan pihak yang dirugikan, yaitu orang yang berhutang itu, bersedia menjadi nasabah riba dalam kondisi sadar bahwa itu riba. Maka tidak boleh baginya mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu mendapatkan manfaat dari pihak yang menghutangi dan mendapatkan pengembalian uang bunga atau riba. Sahabat sekalian, inilah cuplikan yang saya ambil, dan dari cuplikan tersebut terlepas dari figur ulamanya, maka ada dua pertanyaan yang sangat menarik, yaitu pertanyaan pertama, terkait pendapat semua transaksi baik transaksi jual beli, sewa menyewa, investasi dan lainnya yang para pelakunya sudah saling rela, akan tetapi syariat melarangnya, maka transaksi tersebut adalah transaksi haram yang batal. Kerelaan semua pelaku tidaklah teranggap karena kerelaan pelaku transaksi adalah syarat sah transaksi setelah ada keridhaan Allah dan Rasul-Nya terhadap transaksi tersebut. Pertanyaannya adalah, tanpa bermaksud menyelisih tuntunan sunnah Rasul, labeling haram yang disematkan kepada bentuk-bentuk transaksi secara umum seperti ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah,
bagaimana memproyeksikan pendapat tersebut di era ekonomi modern hari ini. Jika semua jual beli, investasi, sewa menyewa, simpan meminjam, pinjam meminjam, dan yang lainnya dihukumi haram. Apakah pendapat seperti ini sejalan dengan amanah memutar roda kehidupan, terutama kehidupan di akhir zaman ini? Sahabat sekalian, ulama akhir zaman adalah juga manusia. Mereka juga berpotensi khilaf dan salah. Dan kalau kita bicara guru, maka sebenar-benarnya guru itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui taufik dan hidayahnya, melalui perantara makhluknya. Kendati demikian, tetaplah tergantung kepada kehendak Allah dan diri manusia itu sendiri. Diri sendiri dalam artian guru di dalam dirinya yang merupakan kehendak Allah. Karena Allah merahmati bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Yudakhilu may yasha'u bi rahmati. Siapapun guru harfiahnya dalam hal ini manusianya, siapapun dia yang disebut guru, tidaklah bisa diterima penyampaiannya apabila di dalam diri si penerima tidak turun kehendak Allah. Jadi orang yang menerima sebuah ilmu dari Allah bukan karena siapa yang menyampaikannya, tetapi karena Allah menghendaki ilmu itu untuk orang tersebut. Terbukti ada banyak orang yang menolak sunnah dengan cara terang-terangan hingga dengan cara yang halus, yaitu mereka menjual hadis-hadis untuk membodohi orang-orang awam. Sahabat sekalian, mari kita lakukan klarifikasi pendapat dari jalur keras tersebut dengan menjawab dua pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, labeling haram yang disematkan kepada bentuk-bentuk transaksi secara umum, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahalallahu lakum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Surah Al-Ma'idah ayat 87. Pendapat mengharamkan membabi buta sebagaimana pendapat dari kalangan ekstrim adalah membentur ayat tersebut. Di dalam berpendapat akan urusan agama, maka kita tidak boleh mengunci mati terhadap hanya kepada satu ayat, apalagi hanya kepada satu kata. Dan sangat perlu diperhatikan bahwa tidak boleh membenturkan ayat bil ayat. Yang demikian adalah kejahilan dan membingungkan kalangan awam dan sangat berpotensi menyesatkan. Jadi pendapat melabeli haram terhadap perkara yang umum adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan di dunia terlebih di akhirat kelak. Kita juga tidak menampik bahwa akan tetap ada bentuk-bentuk riba di dalam transaksi jual beli dan perdagangan sebagaimana telah kita bahas pada 3 judul kajian sebelumnya. Sahabat sekalian, jika hari ini semua investasi, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam adalah haram alias dilarang, pertanyaannya, oknum seperti apa yang berdiri di balik pendapat seperti ini? Kalau diikuti maka mau kerja apa orang yang dipaksa pensiun muda atau yang terkena PHK jika semua investasi haram? Mau belanja kemana jika semua jual beli haram? Dan mau tinggal di mana pasangan yang baru menikah jika sewa rumah juga haram? Jika pinjam meminjam kepada badan usaha simpan pinjam yang dimiliki secara kebersamaan itu adalah haram, adakah para orang kaya atau saudagar akhir zaman ini yang peduli secara tulus dan ikhlas kepada orang miskin yang butuh pinjaman uang karena keperluan mendesak, seperti harus operasi karena terkena penyakit serius atau kebutuhan sekolah anak-anaknya? Jawabannya adalah sudah sangat langka. Dengan melihat realitas seperti ini, saya kira nalar sederhana kita akan sangat-sangat paham kemana arah dari pendapat ekstrim tersebut. Pendapat yang lahir dari pemikiran orang-orang yang tidak suka lihat orang lain senang dan senang melihat orang lain yang susah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pendapat semacam ini sejalan dengan amanah memutar roda kehidupan, terutama kehidupan akhir zaman? Pendapat yang mengharamkan dengan cara pukul sama rata adalah cerminan kekhawatiran berlebihan. Dalam konteks ini adalah kekhawatiran terhadap riba. Kita juga tidak menampik bahwa waspada terhadap riba adalah wajib, tapi dengan cara melakukan penelusuran yang komprehensif, sebagaimana telah saya singgung pada kajian yang lalu. Kekhawatiran berlebihan terhadap riba adalah juga membentur ayat yang menjelaskan riba itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
surah Al-Baqarah ayat 276. Ayat ini secara lugas menegaskan bahwa yang memusnahkan riba itu adalah Allah, bukan manusia. Mengharamkan semua transaksi perekonomian hanya karena maraknya riba di akhir zaman dengan meramaikan label riba. Hal ini adalah bermaksud memusnahkan riba. Dan ini adalah perilaku munkar karena mendahului Allah. Yang memusnahkan riba itu Allah, bukan manusia. Kita tidak tahu apa yang Allah ketahui tentang rahasia kehendak Allah perantara riba tersebut. Jadi jangan latah. Dengan demikian cukuplah sebatas larangan dengan usaha menghindari riba sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang menuntun kita ke arah itu. Dengan demikian jelaslah bahwa pendapat ekstrim tentang riba itu bukan saja tidak bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, tetapi juga jauh dari amanat memutar roda kehidupan dan juga mendorong para penganutnya untuk membentur ayat-ayat Allah dengan sadar atau tanpa mereka sadari. Dan ini adalah bahaya laten, yaitu menghancurkan perekonomian negara dari dalam. Sahabat sekalian, terkait kata melipat gandakan di awal, pada satu keadaan Allah menggunakan satu kata yang menunjuk kepada keburukan. Namun di lain keadaan Allah menggunakan kata tersebut juga untuk kebaikan. Terkait riba adalah seperti kata lipat ganda. Pada ayat berikut kata do'afa berlipat ganda dalam bentuk kata predikat untuk menjelaskan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulur riba adha'afa mudha'afa." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Surah Ali Imran ayat 130. Namun kata lipat ganda tersebut di lain keadaan dalam bentuk kata kerja menjelaskan kebaikan bukan keburukan, yaitu kata melipat gandakan dalam bentuk kata kerja, yaitu do'aifu. Sebagaimana ayat berikut ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim." Yang artinya Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini mengajarkan berinvestasi dan dengan investasi tersebut banyak orang yang terbantu keperluannya dan Allah akan melipat gandakan hasil usaha yang demikian. Jadi melabeli riba dengan cara mengunci pendapat kepada kata melipat gandakan adalah juga pendapat yang lebih kepada sentimental, dan sikap sentimental seperti ini adalah bukan cerminan sikap umat muslim yang beriman dan bertakwa. Sahabat sekalian, perlu sedikit saya singgung dari 6 ayat yang menjelaskan riba, yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, dan surah Ar-Rum. Hanya satu ayat yang ada asbabun nuzulnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 278. Ayat ini menunjuk kepada Bani Amr bin Auf di wilayah Sakib, yang mana Bani Muqirah berhutang riba kepada orang-orang Sakib. Mereka semua adalah penyembah berhala yang mengaku beriman. Abu Ya'la dalam musnadnya dan Ibnu Mandah meriwayat dari Al-Qalbi, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, sampai kepada kami ayat ini turun pada Bani Amr bin Auf yang berasal dari Sakib dan Bani Al-Muqirah. Ketika itu Bani Muqirah mempunyai hutang dari hasil riba kepada orang-orang Sakib. Ketika Allah menaklukkan Mekah untuk Rasulnya, maka Allah membatalkan semua bentuk riba. Kemudian keduanya berselisih dalam masalah pembayaran utang karena hasil riba mereka. Lalu mereka mendatangi Attab bin Usaid, yaitu gubernur Mekah pada waktu itu. Orang Bani Muqirah berkata, "Kami menjadi orang yang paling sengsara karena riba, sedangkan Rasulullah telah membatalkan riba dari selain kami." Bani Amr pun menyahut, "Kami telah berdamai dengannya, yaitu Muhammad, dan telah sepakat bahwa riba kami dan orang selain muslim adalah hak kami." Lalu Attab mengabarkan hal ini kepada Rasulullah. Lalu turunlah ayat tersebut dan ayat setelahnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, ayat ini turun pada orang-orang Sakib. Di antara mereka terdapat Mas'ud, Habib, Rabi'ah, dan Abdul Yalain. Mereka adalah Bani Amr dan Bani Umair. Jadi penetapan keharaman riba tersebut lebih menunjuk kepada perilaku umat jahiliyah yang suka memakan riba. Dan harus kita waspadai karena jahiliyah tempo dulu tetap akan ada hingga kiamat kelak. Termasuklah juga jahiliyah modern hari ini. Dan ini juga sudah kita singgung pada kajian yang lalu.
Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga jawaban yang saya uraikan tersebut ada manfaatnya, dan saya pribadi masih terus melakukan penelusuran dan mengkomunikasikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk dan penjelasannya, terutama terkait perkara riba di akhir zaman ini. Semoga Allah meridhoi kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.